Oke. Jadi Ibu kalau bisa dia jangan diberikan, pasti anaknya marah. Kalau marah jangan dilihat, Bu, dicuekin aja. Nanti kalau sudah selesai, baru ditawarin cuma minum. Ya, kalau marah lama-lama kan pokoknya ada minuman, Bu. Dikasih minum air putih, tetapi tidak dikasih reward yang tadi Ibu dia minta. Oke, sekarang nulis dulu. Kalau nggak nulis benar-benar nggak dikasih. Jangan, jadi kalau Ibu mau, saya udah ngomong berkali-kali, reward untuk pelajaran menulis, itu mungkin bisa diberikan, hanya diberikan pada waktu menulis. Apalagi menulis itu dia paling nggak suka. Nah, jadi reward itu macam-macam. Ada reward yang hanya keluar di waktu sesi menulis. Nah, itu kan jadi orang tua itu bisa antisipasi, anaknya juga bisa antisipasi, wow, kalau saya nggak mau menulis, nggak akan pernah ketemu reward itu. Itu ya. Untuk Bu Bestari, oke, mohon dijelaskan ulang tentang tahap terapi kepatuhan, Bu. Bagaimana? Ini Bu, kepatuhan itu ya apa ya? Ini panjang, Bu. Kepatuhan itu kalau mau dari awal, dia pertama patuh menjalankan apa yang dia sukai. Kalau kepatuhan. Kalau dia melakukan apa yang dia sukai ya pastilah gampang. Dia nggak usah disuruh pun dia masih melakukan. Tetapi ini yang kali ini nggak sama. Dia melakukan atas dasar kita yang minta. Walaupun dia nggak disuruh pun dia juga melakukan. Ya. Jadi setelah itu dirubah tugasnya itu lama-lama jadi nggak terlalu suka. Dia tugas yang nggak terlalu suka, sampai yang tugas yang nggak suka sama sekali. Nah itulah. Setelah itu reward-nya semakin dia tidak suka, reward-nya semakin yang reward yang dia paling suka. Jadi berlawanan ya. Jadi kalau mulainya tugas itu tugas yang paling dia suka, reward-nya biasa-biasa aja. Karena dia itu dia ngerjain itu tanpa usaha lah kelihatannya. Tetapi tambah dia mengerjakan tambah yang nggak disukai, reward-nya harus lebih besar, lebih menuju ke kesukaannya dia. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, Bu Gali, ide bagus. Kita bahas masalah di anak-anak. Setuju. Oke, Mama Farah dapat door prize Nutraker. Saya senang sekali juga kalau orang tua bisa dapat door prize Nutraker. Nanti hari Senin, Bu. Hari Senin juga ada siap-siap, Bu. Melihat di grup masing-masing ada door prize terbatas yang akan diberikan di sana. Jadi kalau karena terbatas, kalau kapasitasnya sudah memenuhi ya ditutup. Jadi Ibu pagi-pagi ya harus menjaga supaya jangan ketinggalan ya. Oke, Bu Rosalina. Mika usia 6 tahun, SD kelas 1, belum lancar bicara. Sekolah Zoom suara kecil, seperti tidak percaya diri saat disuruh mencatat, saat sekolah tidak mau, jadi dia mencatat setelah sekolah. Saya enggak ngerti ini, Bu. Dia belum lancar bicara. Zoom-nya waktu Zoom dengan sekolah, suara anak kecil gitu ya. Atau suaranya laptopnya yang kecil ini, Bu. Oh, sepertinya suara anak ya. Suaranya anak kecil seperti tidak percaya
diri. Oke, saat disuruh mencatat, saat sekolah tidak mau. Jadi dia mencatat setelah sekolah. Apakah dia ini, Bu, mencatat setelah sekolah, kalau dia nggak mencatat terus ngapain, Bu? Nah, apakah dia mencatatnya nggak bisa cepat, Bu? Jadi sebenarnya gini, Ibu kasih reward kalau dia mau mengikuti semua yang ada di selama sekolah. Nah, kalau dia lebih ke arah percaya diri, Ibu kumpulkan dengan anak-anak lainnya dan Ibu terus berikan dia support ya. Kalau mamanya apapun yang dia lakukan, mungkin jangan disalah-salahkan. Kadang-kadang anak yang seperti ini produk karena kita sebagai orang tua sering mengkritik apa yang dilakukan anak itu, tidak ada yang, jarang ada yang benar gitu. Lebih banyak ada yang salah, lebih banyak salahnya gitu ya. Jadinya akhirnya dia berpikir seperti ini. Yang saya lakukan itu jarang ada yang benar. Jadi ya pastilah dia kalau nggak percaya diri. Nah, dari sekarang, apapun yang dia lakukan walaupun nggak benar, Ibu masih bisa toh memuji dari apa? Oh, kamu sudah bagus, kamu sudah berusaha. Kalau orang bule ngomong good try, kamu sudah berusaha dengan baik. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Oke, kita lakukan lagi ya. Nah, gitu. Jadi saya pikir itu yang untuk yang sehari-hari di rumah. Nah, untuk yang mencatat itu, apakah dia itu takut? Saya enggak ngerti, saya enggak bisa menjawab kenapa dia enggak mau mencatat. Itu mencatatnya kan berarti kan di depan laptop, karena sekarang sekolahnya online. Nah, kalau dicatat aja satu-satu. Kalau kamu mencatat di waktu sekolah, walaupun nggak selesai, kita puji dia, wah bagus kamu sudah mencatat, walaupun nanti kita selesaikan ya, kalau belum selesai nanti kita selesaikan setelah sekolah. Nah, itu mungkin behavior yang bisa mengurangi anak, supaya anak lebih percaya diri, dia mau melakukan sesuatu yang disuruh, yang mungkin saya nggak tahu alasannya kenapa dia nggak mau mencatat, apakah takut nggak selesai atau takut ketinggalan apa yang dia nggak bisa ini, tapi Ibu tolong dampingi pada waktu dia sekolah, supaya anak mau melakukan apa yang menjadi tugas sekolah, walaupun itu tidak sempurna, Ibu selalu memberikan pujian. Walaupun pujiannya itu bukan pujian asal, oh ya pinter, bukan. Tapi kalau dia memang mencatat nggak selesai gitu ya, oke, dia cuma mencatat berapa bisa. Loh, kamu bisa pinter nih, kamu lihat. Ayo cepat ya, teman-teman yang lain juga di rumah juga mencatat. Apapun kata-kata yang bisa membuat dia nggak terburu-buru, nggak terus, oh ayo cepat, harus cepat selesai. Jangan seperti itu. Jadi biarkan air mengalir dulu. Dia bisanya seperti apa. Nah, kalau ini coba bayangkan aja seperti kalau waktu ini sekolah udah selesai. Sama aja, mencatatnya sekarang. Nanti kalau sudah mencatat, dapat ini ya. Tapi kalau nanti sesudah sekolah mencatatnya, ya nggak dapat. Oke, saya lanjutkan. Untuk Gali yang bertanya terus-menerus, Pak, tapi sesudah dijawab masih bertanya lagi yang sama. Nah, itu gini, kalau Gali ini kayaknya dia sudah mengerti toh. Ibu bicarakan ke dia. Ini kalau anak sudah mengerti, enak bisa diajak bicara yang enak ini.
Galih sudah tahu, umpamanya dia ngono, "Mama, besok hari apa?" Gitu ya, "Besok hari Minggu," gitu ya. "Oh, besok kan hari Minggu." Oke. Dia tanya lagi, "Mama, besok hari apa?" Nah, tanya aja balik ke dia, "Besok hari apa, Gali?" Kalau dia bisa menjawab Minggu, kita katakan, kalau sudah tahu tidak boleh bertanya. Atau kalau sudah tahu tidak tanya. Oke, tadi kan dia sudah bisa menjawab. Kalau sudah bisa menjawab, berarti dia tahu tidak tanya lagi. Contoh, Gali mau naik mobil Oke, dia mau naik mobil ya. Kan kita terjawab, mungkin besok atau kapan nanti sore gitu ya Bu ya. Nah, sudah gitu dia mestinya ngerti. Cuman dia takut kalau hal itu nggak terjadi gitu loh biasanya. Anak-anak itu meyakinkan bahwa itu akan terjadi. Jadi kalau dia bisa nulis atau kalau dia nggak bisa nulis, ibu aja yang nulis. Naik mobil nanti sore. Naik mobil nanti sore. Kalau dia bisa baca, begitu tanya lagi, tunjuklah kata-kata itu. Jadi itu ditulis di atas karton manila gitu ya. Pakai spidol marker besar gitu, tempel. Kalau dia mau tanya lagi, ibu enggak usah ngomong pakai kata-kata melalui mulut, tunjuk aja sana. Tunjuk dengan bolpen ke karton manila yang berisi statement kalimat jawabannya ini. Nah, itu salah satu untuk membuat dia percaya. Atau kalau ibu ada jadwal, jadi sana loh jadwalnya. Loh ini loh. Dan kita tidak pernah membohongi dia. Kita selalu konsisten. Maka anak biasanya lebih cepat dikasih tahu supaya dia tahu bahwa hal itu terjadi kalau itu memang apa yang ditulis di jadwal selalu akan dilakukan. Nah, itu ya. Jadi bisa melalui jadwal, bisa melalui ibu kalau bisa berkomunikasi dengan dia, ibu tanyakan kembali, kalau dia bisa jawab berarti Gali sudah tahu. Sudah tahu, tidak tanya lagi. Nah, kalau saya membuatkan kalimat sesimpel mungkin supaya tidak terlalu panjang, gitu ya. Untuk maksudnya mau ikut naik mobil orang lain, atau ibu-ibu. Oh, dia pengen naik mobil. Jadi jawabannya enggak dong ini ya. Soalnya kita nggak tahu. Jadi itu sebagai reward aja Bu. Kalau naik Grab itu bisa sebagai reward. Dia suka naik mobil ya mungkin ya. Jadi kalau gitu ibu bilang tidak naik mobil. Nah, karena ibu kan enggak tahu mau kapan mau naik mobilnya. Ibu kalau tahu pasti ya ibu kasih jawaban. Sekarang tidak naik mobil. Nah, itu jawaban itu juga bisa ditempel di tembok ya. Oke. Jadi itu nggak apa-apa, Bu. Tulis saja di sana. Dia tuh cuma mau mengeluarkan unek-uneknya bahwa Gali ingin naik mobil. Kan seperti itu kata-kata yang dia ingin keluarkan sebenarnya kalau bisa dia ngomong, dia akan ngomong dengan ibu, Bu, Gali ingin naik mobil. Tapi itu kan sesuatu yang mungkin nggak bisa kita lakukan sekarang. Jadi kita ngomong sekarang tidak naik mobil. Kapan tidak tahu. Jangan asal berjanji yang dimana kita tidak tahu apakah kita bisa menepati janji kita, ya. Jadi mending jangan janji. Oke, untuk Fatan ya, mau belajar akan tetapi di tengah-tengah saat belajar dia steaming tepuk-tepuk tangan, bagaimana mensiasati supaya konsentrasinya tidak pecah.
Gini Bu, kalau dia steaming-nya tepuk-tepuk tangan, itu juga bisa pakai timer. Jadi selama timer ini berjalan, dia kalau mau tepuk-tepuk tangan, lihat nanti setelah timernya selesai, kering, Fatan boleh tepuk tangan. Nah, selama dia belum kering, kalau dia mau tepuk tangan, ditahan Bu tangannya. Masih belum selesai. Dilihatkan ke ininya, ke timernya. Nah, memang itu hal yang sulit buat anak untuk bisa dia keep konsentrasi terus dengan pekerjaannya. Nah, yang bisa dilakukan ibu adalah sekarang ibu lihat konsentrasi yang terbagusnya dia tanpa tepuk tangan itu naturally berapa menit atau berapa detik. Nah, itu ibu harus tahu dulu. Setelah tahu baru ditambah lagi lah 20%. Umpamanya bisanya dia cuma 5 detik, Bu. Oke, kalau 5 detik, ibu tambahkanlah 6 detik atau 7 detik. Nah, itu sudah satu kemajuan walaupun kemajuannya cuma 1-2 detik. Karena bayangkan kalau bisa kita tambahkan 1 detik atau 2 detik, berarti nantinya kan kita bisa tambahkan 1 menit sampai 2 menit. Kalau hal itu kita lakukan terus-menerus. 1 menit, 2 menit dari saat kita starting. Sekarang ini yang cuma detik. Itu, Bu. Jadi anak-anak itu enggak bisa langsung seperti Ibu nge-gym. Pertama kenapa nge-gym cuma setengah kilo? Setengah kilo, langsung 5 kilo gimana? Wah, berat sekali.